Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mustina. Hari ini kita akan belajar IPS tema 2 sub 2 jenis-jenis usaha. Nah, jenis usaha itu dibedakan menjadi dua, yakni jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah usaha yang dikelola sendiri atau disebut juga dengan usaha perorangan. Nah, usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola sendiri secara sederhana. Nah, contoh usaha ekonomi perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian. Nah, jadi sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Jadi seperti ini. Contoh usaha ekonomi perorangan yang kedua adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya itu berskala kecil dan sedang. Contohnya, misalnya ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, contoh yang ketiga adalah usaha jasa. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola oleh secara perorangan. Contohnya misalnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjual pulsa, usaha cuci mobil, dan lain sebagainya. Jadi kalau di bidang jasa biasanya yang diutamakan adalah pelayanannya. Oke, yang keempat itu ada industri kecil. Nah, industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya di sini ada industri pembuatan kue kering, kemudian pembuatan sangkar burung, kerajinan. Atau di sini ada kerajinan kursi atau tempat duduk berbahankan kayu rotan. Selain itu, contoh yang lainnya misalnya pembuatan keramik, souvenir, kemudian ada mebel, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Dan tidak menutup kemungkinan jika ada kerugian, maka juga akan ditanggung bersama atau ditanggung oleh kelompok. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, firma. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu, di mana setiap anggota firma itu memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian. Nah, biasanya usaha berbentuk firma ini bergerak di bidang layanan hukum dan keuangan. Selanjutnya, bentuk usaha ekonomi bersama adalah persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer atau CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu
Kalau sekutu aktif itu berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif itu berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, PT adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Nah, saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal, di mana setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Nah, pemilik saham di sini akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya itu dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. Nah, BUMN itu dapat berbentuk perusahaan umum atau perum yang biasanya mencetak uang, dan perseroan terbatas atau PT. BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Contohnya di sini misalnya ada Pertamina, kemudian PT KAI atau Kereta Api. Kalau di bidang penerbangan itu ada Garuda Indonesia, dan masih banyak lainnya. PLN ya. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi. Jadi koperasi itu juga usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi itu dibagi menjadi beberapa sesuai dengan perannya. Nah, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Contohnya yang pertama, koperasi konsumsi. Kalau koperasi konsumsi itu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi koperasinya menyediakan seperti beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik, di mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Jadi koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya uang yang telah terkumpul itu dipinjamkan kepada anggota. Nah, selanjutnya di sini ada koperasi produksi, biasanya menyediakan bahan baku produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Nah, kalau koperasi jasa ini misalnya contohnya adalah koperasi angkutan, misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada koperasi serba usaha. Contohnya itu adalah koperasi unit desa atau KUD. Jadi, itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Jika kalian ingin lebih mendalami lagi, bisa buka buku paket Madura
halaman 67 sampai 70. Itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugas di Google Classroom dengan penuh tanggung jawab. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.